Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gimpong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Di kesempatan kali ini saya mau update, nampak terlihat jadi belakang saya untuk bahan indukan sancang. Ini memang sengaja tidak saya proses karena ini bahan untuk indukan, sekedar indukan ya. Saya dulu ini dari kecil-kecil ya, sepuntung rokok. Nah ini pas saya budidaya cangkok, saya panen, saya tanam di polybag, nyampe di penanaman di kebun ground ini, saya sudah update. Nah ini dia. Nah, nanti teman-teman bisa simak ya pas penanaman di polybag kemudian pemindahan ke lahan ground. Bisa simak videonya, saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Sudah berapa tahun, nanti teman-teman bisa cek berapa lama. Emang bahan ini sekedar untuk saya tanam begitu saja, karena di sebelah kanan ini ada jalan air ya, parit, jadi untuk pengaman tanah juga. Di sini saya mau melakukan perawatan ringan, kemudian nanti mungkin ada beberapa pengurangan cabang juga yang menghambat untuk pertumbuhan juga. Nanti mungkin ada beberapa bahan juga yang saya mau bikin alur. Kita nanti lihat untuk bahan-bahannya seperti apa. Ini tanpa saya program ya, bawahnya natural, saya biarkan begitu saja, tidak usah panjang lebar. Kita langsung menuju ke bahannya, kita cek satu persatu nanti seperti apa. Kalau saya total tadi keseluruhan ada sekitar 25 bahan, dari ujung sana nyampe di ujung sini ya. Nah, terus di sebelah sana juga ada lagi, yang di sana ada 5 bahan yang kemarin sore sudah saya kerjakannya. Nah, di sebelah sana saya mau mencoba untuk memulai pengecekan bahan dari sebelah sini ya. Saya mau bersihkan, kemudian nanti saya mungkin ada beberapa pengurangan juga batang yang tidak terpakai ya. Nanti kita lihat seperti apa. Kemudian mungkin juga nanti yang di depan tadi sudah saya sampaikan, cabang-cabang yang tidak produktif akan saya buang, dan di akhir nanti mungkin akan saya lakukan untuk pemberian pupuk cair ya. Untuk bagaimana cara membuat pupuk cair agar irit di kantong, saya pernah berbagi. Nanti saya lampirkan juga teknik pembuatan pupuk irit di kantong. Tentunya biayanya sedikit, saya lampirkan videonya cara membuatnya di bawah deskripsi juga. Langsung saja saya mau cek untuk pembongkaran bahan ini seperti apa untuk ring ya, ring karpetnya yang di atas. Di depan tadi sudah saya sampaikan ya, memang ini untuk bahan ini tidak pernah saya sentuh. Memang saya sengaja untuk indukan pembesaran batang, dan tidak saya lakukan sentuhan program akar satu kali pun dari awal tanam sampai saat ini. Terlihat terkesan malah natural ya, akar yang dibiarkan begitu saja. Cuman ini sayang untuk dinding groundnya kecil ya, terus tinggi. Mungkin ini kalau dilebarkan lagi akan lebih menjadi maksimal untuk pembengkakan pembesaran batang. Di sini tadi ada satu batang besar di belakang sini ya, mengenai saya potong, saya pangkas. Memang stylenya memang saya ambil untuk ke depan, nampaknya bukannya dari sini karena ini condongnya ke depannya. Nah, nanti setelah saya kondisikan, membersihkan, dan saya beberapa mengurangi pemotongan akar yang sedikit menyimpang atau naik tidak rata sama akar-akar yang lain, saya pangkas, saya buang. Nanti paling tinggal penyiraman pakai air, disikat ulang, kemudian pemberian salep kambium pada bekas luka yang lebar banget di belakang sini. Terus nanti saya siram air full biar nyampe meresap ke dasar dinding ground, lalu saya pemberian pupuk cair. Oke, saya akan tunjukkan untuk teman-teman
beberapa bahan lagi untuk saya lakukan pengecekannya. Terkhusus untuk satu bahan ini bahan saya pas proses pembuatan alur di sini sama di sini ada 3 yang saya buat alur. Saya pernah update untuk teman-teman pas proses pembuatan alur, saya sedikit lupa berapa lamanya waktu. Nah, ini dia posisi pas saya pembuatan alur. Nah, alhamdulillah hasilnya seperti ini ya. Nah, ini sebagai acuan contoh untuk teman-teman dan saya pribadi untuk mencoba proses membuat alur dengan mempertegas agak sedikit dalam, tapi dengan kondisi pohonnya masih los. Kita lihat sedikit mendekat untuk dimana hasil saya berproses pembuatan alur ya. Dari sebelah sini ya akan lebih nampak jelas hasil saya berproses mencoba pembuatan alur dengan pahat. Ini dulu sedikit agak lumayan dalam ekstrim, dan dengan hasil seperti ini mungkin nanti akan saya terapkan ke bahan-bahan yang lain yang konsepnya nanti mungkin yang sedikit ekstrim, ataupun yang nanti menurut bahan dasarnya bagaimana saya mau mencoba lagi untuk mengulang, tapi agak sedikit lumayan lama ya untuk proses pembuatan alur dan memaksimalkan dengan karakter seperti ini. Nah, saya akan cari-cari bahan, mungkin ada beberapa bahan nanti yang saya mau konsep pembuatan alur. Yang kemarin sore sudah saya kerjakan yang di ujung paling sebelah selatan sananya. Tapi saya sebelum mau lakukan pembuatan alur, saya akan tunjukkan untuk teman-teman satu bahan lagi pembongkaran bahan. Nanti seperti apa kita menuju ke satu bahan lagi. Sebelum menuju ke bahan yang sudah saya kondisikan kemarin sore untuk pembuatan alur, saya mau mencoba satu bahan lagi untuk melakukan pembongkaran dengan konsep ini. Memang bahannya masih los pucuk. Oke, saya mau langsung melakukan proses seperti apa kondisi bawahnya untuk bahan ini. Satu bahan sudah saya lakukan pembongkaran dan hasilnya begitu kurang memuaskan, karena memang di awal tadi sudah saya sampaikan ya, ini bahan dari polybag saya tanam di sini tanpa saya lakukan sentuhan untuk akar satu kali pun tidak. Saya biarkan begitu saja untuk membuat bonggol juga induan budidaya cangkok di atas. Sebenarnya untuk kalau kita bikin formal atau informal atau gaya twin pas ya jangannya, tapi untuk kondisi bawahnya kurang begitu memuaskan. Untuk bahan ini sebenarnya masih bisa kita buat akar yang maksimal dengan kita lakukan cangkok akar di sini, lalu kita pindah ke dinding ground yang lain, kita lebarkan dengan mengeluarkan akar baru, menata ulang, tapi akan sedikit lama. Ini nanti konsepnya saya biarkan begini dulu, mungkin akan saya memanfaatkan akar ini menjadi maksimal besar, saya buka untuk dinding groundnya sini, saya bertahap terus saya proses lagi agar terekspos, dan nanti untuk di atas kalau akar sudah maksimal terekspos mungkin bisa dinolkan lagi, cari titik tumbuh tunas yang baru, kita gerakkan se ekstrim mungkin mengikuti daripada konsep akar di bawah. Ini cuaca sudah mulai sedikit mendung ya, sudah mulai nampak gerimis. Mungkin untuk ini tidak bisa saya lanjutkan ya, coba saya cek dulu untuk kondisi di atas ya. Mulai nampak mendung soalnya, sudah mulai gelap ya, dan gerimis pun sudah mulai nampak. Dan untuk pengerjaan keseluruhan ini nanti mungkin akan saya lanjutkan besok, masih banyak sekali beberapa bahan yang belum saya kerjakan. Dan tadi sempat saya singgung ya, dimana saya pernah berproses untuk membuat alur, mungkin akan saya update untuk besok ya, saya lanjutkan 4 besok, karena ini cuaca sudah mulai gerimisnya sudah mulai turun ya.
mungkin tidak nuntut kalau saya nanti proses pembuatan alur, dan rencana nanti mungkin yang saya mau bikin alur banyak akan saya tunjukkan, mungkin saya update untuk teman-teman biar nanti karakternya bisa tampil seperti ini ya. Ada beberapa bahan di sebelah sini untuk update besok videonya mungkin. Nah, di sini ada bahan yang kemarin sore sudah saya kerjakan ya. Memang untuk cabang-cabang saya buang, saya pengen ini maksimalkan batang utama dulu. Mungkin akan saya bikin alur se ekstrim mungkin ya, nyampe di atas. Di sini juga ada, mungkin juga akan saya bikin alur. Nah, di sini juga ada yang terekspos juga, lumayan agak ekstrim kalau ini kita bikin alur ya. Di sini juga satu lagi yang kemarin sore ini saya kerjakan, bikin alur ya. Oke teman-teman, wah udah nampak hujan, mulai hujan. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu apa yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan sedikit memberi inspirasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong, untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Cukup sekian dulu, salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.